Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa ketemu lagi di video pembelajaran kali ini. Nah, seperti biasa sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang Ibu sampaikan di video ini bisa kalian pahami dengan baik, dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa kembali belajar di sekolah seperti sedia kala. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas tentang struktur organisasi kehidupan yang paling kecil, yaitu adalah sel. Nah, sekarang Ibu mau membahas lanjutannya sel. Kumpulan dari banyak sel akan membentuk jaringan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jaringan. Kita mulai ya. Kita mulai dari pengertian jaringan dulu. Nah, jaringan ini adalah sekelompok sel yang mempunyai asal-usul, bentuk, dan fungsi yang sama. Jadi, kalau jaringan itu kumpulan dari sel-sel yang punya asal-usul, bentuk, dan fungsi yang sama. Nah, jaringan yang akan dibahas menjadi dua. Ada jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Kita mulai dari jaringan tumbuhan ya. Nah, jaringan tumbuhan ini dibagi lagi menjadi dua. Ada meristem dan ada permanen. Nah, apa sih meristem itu pada tumbuhan? Nah, jaringan meristem pada tumbuhan itu ciri-cirinya dia berdinding tipis dan selalu membelah. Fungsinya adalah untuk pertumbuhan. Nah, terdapat pada apa aja? Pada ujung akar, ujung batang, lembaga, dan kambium. Sedangkan untuk permanen, ciri-cirinya itu tersusun atas berbagai macam jaringan. Terus ada 4 jenis. Pertama ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Nah, jadi bahasa simpelnya meristem itu adalah jaringan pada tumbuhan ketika si tumbuhannya itu masih kecil, masih bayi, masih balita, masih muda, itu jaringannya pakai yang meristem karena untuk pertumbuhan. Nah, ketika tumbuhannya sudah dewasa, sudah menjadi pohon yang kokoh yang kuat, dia membentuk jaringan yang permanen. Ada 4 tadi, ada epidermis, parenkim, penguat, dan pengangkut. Nah, sekarang Ibu akan membahas secara detail tentang jaringan permanen pada tumbuhan. Pertama, kita mulai dari jaringan epidermis. Nah, ini contoh gambar dari jaringan epidermis ya. Nah, jaringan epidermis ini terdiri dari selapis sel hidup yang bentuknya itu pipih. Jadi bentuknya tipis gitu kalau epidermis, sama kayak kulit. Terus tersusun rapat di permukaan tubuh tumbuhan. Jadi kalau misalnya epidermis ini yang melingkupi permukaan tubuh tumbuhan. Nah, fungsinya sebagai pelindung jaringan di bawahnya dari kerusakan mekanis dan kekeringan. Terus juga sebagai tempat pertukaran zat. Nah, sekarang kita masih bahas jaringan epidermis lagi nih ya. Nah, jadi epidermis itu dapat termodifikasi menjadi trikoma dan stomata. Nah, trikoma itu mulai dari fungsinya pada akar ya. Jadi kalau saya trikoma pada akar, fungsinya itu untuk menghisap air dan mineral. Sedangkan trikoma pada daun fungsinya untuk mengurangi transpirasi. Nah, trikoma pada batang fungsinya sebagai alat pelindung. Nah, untuk stomata itu adalah celah pada epidermis daun. Jadi kalau stomata itu celah pada daun-daun gitu. Jadi misalnya kalau kalian zoom tuh di daun tuh kecil-kecil, ada celahnya, itu namanya stomata. Nah, stomata ini tempat pertukaran gas. Nah, kita lanjut ke jaringan parenkim. Nah, ini gambar dari jaringan parenkim ya. Nah, jaringan parenkim ini terdiri dari lapis sel hidup yang berdinding tipis. Terdapat ruang antar selnya. Jadi di jaringan parenkim ini antar sel-selnya ini terdapat ruang gitu. Nah, jaringan parenkim ini khususnya pada daun dibagi menjadi 2. Ada palisade dan spons, atau nama lainnya itu adalah bunga karang. Nah, ini pada daun fungsinya itu jaringan parenkim membentuk mesofil daun. Terus fungsinya sebagai tempat proses fotosintesis. Kenapa bisa jadi tempat proses fotosintesis? Karena pada jaringan parenkim ini khususnya palisade dan spons mengandung klorofil. Apalagi sih palisade. Palisade itu paling banyak mengandung klorofilnya. Nah, untuk batang dan akar fungsinya sebagai tempat cadangan makanan. Tuh, jadi kalau saya pada daun
fungsinya sebagai tempat proses fotosintesis. Tadi pada daun itu ada palisade sama spons. Nah, jaringan parenkim pada batang dan akar fungsinya sebagai tempat cadangan makanan. Sekarang kita lanjut ke jaringan penguat. Nah, jaringan penguat ini terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim itu dinding selnya mengalami penebalan dari selulosa sehingga penebalan yang terjadi tidak merata. Sedangkan sklerenkim itu dinding selnya mengalami penebalan dari lignin sehingga penebalan yang terjadi itu merata. Nah, ini contoh gambar kolenkim dan ini contoh gambar sklerenkim. Nah, jadi ini penebalan pada dinding sel ketika kolenkim itu penebalannya tidak merata karena ketika masih kolenkim tumbuhan itu penebalannya dibantu sama selulosa, sedangkan ketika nanti tumbuhannya sudah dewasa si kolenkim ini berubah menjadi sklerenkim dan penebalannya dibantu sama lignin dan penebalannya makin merata gitu. Jadi ketika dia daunnya itu ketika masih muda dinding selnya itu namanya kolenkim mengalami penebalan dari selulosa yang tidak merata, sedangkan kalau misalnya sudah dewasa jaringan penguatnya itu namanya sklerenkim. Jadi kalau masih muda masih bayi itu namanya kolenkim, tapi kalau udah dewasa namanya sklerenkim. Seiring berjalannya waktu si tumbuhan itu makin tua, kolenkimnya berganti menjadi sklerenkim gitu. Sekarang kita akan membahas tentang jaringan pengangkut. Nah, jadi jaringan pengangkut itu yang di tengah-tengah sini nih ya. Ini ada xilem dan ada phloem. Sekalian juga ibu mau bahas ini ada parenkim. Jadi kalau saya yang tadi kita udah bahas parenkim, nah parenkim pada batang khususnya. Jadi kalau saya ini tumbuhan, ini yang di zoom bagiannya itu adalah bagian batangnya. Nah, xilem phloem itu yang paling dalamnya dari batang tumbuhan. Nah, parenkim itu di luarnya si xilem phloem atau di luarnya jaringan pengangkut itu ada parenkim. Nah, yang paling luar ini adalah epidermis. Epidermis dari batang atau kulitnya dari batang tumbuhan. Nah, xilem fungsinya itu untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Sedangkan phloem fungsinya itu untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Jadi ini bedanya xilem sama phloem ya. Jadi kalau xilem itu dia mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Sedangkan kalau phloem itu dia mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh gitu. Jadi bedanya tadi kalau misalnya xilem itu yang diangkut air sama garam, tapi kalau phloem itu yang diangkut zat makanan hasil fotosintesis. Nah, jadi kalau si xilem ini mengangkut dari akar ke daun untuk nanti modalnya si daun ini berfotosintesis. Nah, setelah si daun itu udah berfotosintesis, dia tugasnya si phloem untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh gitu. Nah, sekarang kita masuk ke jaringan hewan. Ada 4 yang dibahas di jaringan hewan. Pertama, jaringan epitelium, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan penyokong. Kita mulai dulu dari jaringan epitelium. Nah, ini ada gambar gorila dengan berbagai macam jaringan epiteliumnya ya. Jadi kalau misalnya di kulit beda, di kerongkongan beda lagi, terus di bagian jantung beda lagi gitu. Jadi setiap bagian tubuh jaringan epitelium itu berbeda-beda. Nah, jaringan epitelium ini terdapat pada usus, paru-paru, pembuluh darah, jantung. Nah, jadi ada 4 nih, usus, paru-paru, pembuluh darah, jantung. Nah, fungsinya itu untuk pelindung tubuh dan organ tubuh. Jadi selain melindungi tubuh kita, si jaringan epitelium ini juga melindungi organ tubuh. Nah, ini juga jaringan epitelium itu fungsinya sebagai pelapis saluran kelenjar, juga sebagai penerima rangsangan. Jadi di kulit ini juga ada jaringan epiteliumnya untuk penerima rangsangannya juga. Nah, sekarang kita masuk ke jaringan otot. Ini gambarnya masih sama nih, gambar gorila. Jadi gorila ini punya beberapa jaringan otot dibagi 3 ya. Ada 1, 2, 3. Apa aja sih ini? Kita mulai dari yang pertama, namanya otot lurik.
otot jantung yang ini, otot jantung, dan otot polos. Kita mulai dari otot lurik. Nah, otot lurik ini letaknya pada rangka atau tulang. Jadi di rangka atau tubuhnya, rangka atau tulangnya tubuh hewan atau manusia kayaknya kurang lebih sama si gorila ini. Nah, ya otot lurik ini bekerja sesuai kehendak kita, maunya kita mau kemana, kan kita bisa ngatur gerakan tangan kita mau kemana gitu. Nah, ini otot lurik yang bekerja. Nah, untuk otot jantung, karena namanya otot jantung udah jelas ya, dia hanya terdapat di jantung. Oh ya, ibu mau bahas juga dari bentuknya otot lurik sama otot jantung. Nah, kalian bandingin ya gambarnya otot lurik sama gambarnya otot jantung, kurang lebih hampir sama. Dia itu kayak banyaknya tumpukan pita-pita bertumpuk, selang-seling warnanya gelap terang, terus ada inti selnya juga nih, ada nukleusnya di tengah-tengah, sama di otot jantung juga. Nah, perbedaannya apa dari lurik sama si otot jantung? Bedanya itu yang paling menonjol adalah si otot jantung ada cabangnya. Nih kalau kalian perhatiin ini dia ada cabangnya nih. Nah, yang ini juga ada cabangnya di sebelah sini nih. Ini juga ada cabangnya gitu. Jadi kalau misalnya otot jantung itu punya cabang, sedangkan kalau otot lurik itu kayak sedotan yang panjang-panjang gitu, jadi nggak ada cabangnya. Jadi masing-masing aja kalau otot lurik gitu. Kita lanjut bahas lagi otot jantung ya. Tadi otot jantung sesuai namanya dia itu hanya terdapat di jantung ya. Terus dia bekerja sama secara otonom. Nah, otonom itu apa? Otonom itu dia bekerja tidak sesuai sama kehendak kita. Jadi emang tugasnya jantung kan memompa jantung kan. Jadi dia kerja aja sendiri, nggak usah kita suruh jantung kerja, nggak harus gitu. Jadi dia sudah punya kehendaknya sendiri, nggak sesuai sama kehendak kita. Nah, untuk otot polos itu terletak pada usus, lambung, ginjal, dan hati. Jadi di tempat-tempat yang di bawah sini nih ada usus, lambung, ginjal, hati, itu pakainya otot polos. Nah, sama kayak jantung, dia juga kerjanya secara otonom gitu. Nah, bentuknya paling beda ya otot polos ini ya. Dia kayak gelambir-gelambir gitu. Terus ada inti selnya juga di tengah. Jadi bukan yang panjang-panjang kayak lurik sama jantung. Nah, ini untuk jaringan otot. Kita lanjut ke jaringan saraf. Nah, gambarnya kayak gini nih jaringan saraf. Nah, jaringan saraf itu tersusun atas sel-sel saraf atau nama lainnya itu neuron. Fungsinya jelas untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan. Nah, ini bagian-bagian dari jaringan saraf. Nah, bagian yang sebelah sini nih, yang di luar inti sel ini kan inti sel nih, ini nukleus, ini inti sel. Nah, ini namanya badan sel yang ini. Bagian yang sebelah sini nih, ini namanya badan sel. Nah, abis itu yang tengah ini udah jelas ya, itu inti sel atau nukleolus. Terus yang ini itu namanya dendrit. Nah, ini dia tuh ujung-ujung saraf gitu. Namanya dendrit yang kecil-kecil. Ini berarti dendrit juga. Ini juga dendrit, sama dendrit. Nah, dendrit ini fungsinya untuk menghantarkan impuls saraf menembus sel. Jadi dia yang menghantarkan impuls saraf menembus ke sel. Gitu. Nah, ini dendrit. Terus ada yang namanya akson. Akson tuh yang sebelah sini. Jadi di luarnya badan sel ada segaris ini namanya akson. Nah, fungsinya akson itu menghantarkan impuls saraf dari badan sel ke saraf lain atau bagian tubuh gitu. Kita masuk ke jaringan hewan yang terakhir, yaitu jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ini fungsinya untuk menopang tubuh. Terus ada 5 ya. Ada yang pertama jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan darah, sama jaringan limfa. Nah, secara umum si jaringan penyokong ini untuk menopang tubuh kan, jadi supaya badan kita tuh atau badan hewan itu nggak jatuh. Jadi fungsinya untuk menopang tubuh, kecuali yang jaringan darah sama limfa. Misalnya yang lain itu fungsinya untuk menopang tubuh kita supaya bisa berdiri. Nah, kita mulai pembahasan dari jaringan ikat dulu ya. Nah, jaringan ikat ini fungsinya untuk mengikat jaringan lain. Nah, sesuai namanya ya, jadi dia fungsinya itu mengikat jaringan lain. Terus contohnya itu jadi tendon yang menghubungkan otot sama tulang supaya bisa bergerak sesuai mau kita. Gitu. Tadi kan jaringan otot itu sesuai kehendak kita kan. Nah, itu dihubungkan
sama si tendon, menghubungkan otot sama tulang. Jadi supaya tulang tangan kita ini bisa bergerak gitu. Nah, itu fungsi dari jaringan ikat. Terus ada jaringan tulang rawan kan. Nah, fungsinya itu untuk melindungi alat tubuh yang lemah. Nah, itu terletak ada di tulang hidung, tulang daun telinga, sama ujung tulang sendi yang tulang muda ya. Kalau misalnya kalian makan ayam tuh ada yang bagian putih-putih gitu tuh, itu tulang rawan kan namanya. Jadi tulang yang lemah, yang lunak-lunak gimana gitu tuh. Terus ada jaringan tulang keras. Nah, jaringan tulang keras ini banyak mengandung zat kapur, makanya tulangnya keras karena banyak mengandung zat kapur. Nah, tulang keras itu ada di mana aja ya? Tulang lengan, tulang dada, sama tulang betis gitu. Terus ada jaringan darah. Nah, terdiri atas plasma dan butiran darah. Seperti biasa ya, butiran darah itu terdiri dari apa aja? Ada 3, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, fungsinya jelas untuk mengangkut oksigen, CO2 atau karbon dioksida, sari makanan, zat sisa, dan hormon. Terus ada jaringan limfa. Fungsinya untuk mengangkut lemak dan sebagai pertahanan tubuh. Jadi kalau misalnya kalian banyak makanan yang berlemak, jaringan limfa kalian itu bekerja keras gitu. Makanya makan makanan yang sehat supaya limfa kita sehat, karena jaringan limfa itu sebagai pertahanan tubuh kita gitu. Nah, untuk pembahasan sel hewan dan tumbuhan udah selesai. Ini tugas kalian itu adalah membuat mind mapping terkait jaringan pada hewan dan tumbuhan yang sudah Ibu jelaskan. Nah, gimana cara membuat mind mapping? Jadi contohnya nih, Ibu kasih contoh satu kayak gini. Jadi misalkan di tengah kalian kasih judul jaringan. Terus kan tadi jaringan itu dibagi jadi 2 kan. Ada jaringan tumbuhan, ada jaringan hewan. Nah, di tumbuhan itu nanti dia punya cabang lagi. Ada tadi apa aja? Ada meristem sama permanen. Nanti meristem itu apa, permanen itu apa. Hewan juga ada 4 lagi, kasih cabang lagi gitu. Jadi dalam satu lembar kalian punya seluruh catatan rangkuman dari isi video ini. Nah, buatnya yang bagus karena ini masuk ke dalam nilai keterampilan. Oke? Nah, ini nggak harus jadi patokan kayak gini. Kalian bisa cari banyak contohnya di internet atau di video-video penjelasan cara membuat mind mapping juga banyak. Nah, buatnya yang sebagus mungkin, yang menarik mungkin, karena ini masuk ke penilaian keterampilan. Selamat mengerjakan tugas. Ibu tunggu pengumpulannya di Classroom ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.